Pemirsa, untuk membahas lebih mendetail terkait kasus ini sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sulawesi Utara Mike Pangkong, dan juga Ibtu Wahab Hudodo, Kapolsek Bolaang Mongondo. Saya ke Ibu Mike terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Mike. Selamat sore. Sejauh ini penanganan kasus ini seperti apa Ibu? Sudah 5 orang diamankan polisi termasuk satu korban, total ada 6 pelajar yang telah dimintai keterangan oleh polisi. Ya, pertama terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondo, di SMK Bolaang. Nah, ini kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditugaskan secara khusus oleh Pak Gubernur Pak Oli Donde Kambe untuk langsung melakukan koordinasi secara cepat dalam rangka penanganan kasus ini. Baik. Sebelumnya kami juga undang untuk dalam dialog, yaitu Pak AKBP Indra. Selamat sore Pak AKBP Indra. Selamat sore Mbak. Baik, saya mau bertanya dulu ke Ibu Mike, masih kelanjutan terkait kasus ini. Dari Dinas Pendidikan, maksud saya Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan, sejauh ini mereka mengatakan bahwa ini hanya candaan. Sebenarnya seperti apa sih alasan mereka melakukan pelecehan ini, Bu? Kalau kita ikuti video yang ada, ya memang alasannya bisa saja, tetapi ini sudah melampaui batas candaan. Jadi saya juga langsung melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bolaang Mongondo bahwa ini secara cepat itu harus dilakukan penanganan. Nah, bersyukur bahwa sampai tadi malam sudah ada komunikasi yang baik dan para korban dan pelaku itu sudah dilakukan penanganan. Baik, saya ke AKBP Indra. Pak Indra, sejauh ini dari polisi sudah meminta keterangan kepada 5 orang pelaku. Sejauh ini keterangan dari mereka seperti apa? Apakah ini memang candaan yang pertama kalinya dilakukan atau cukup sering dilakukan? Baik Mbak, menurut keterangan dari para anak yang berhadapan dengan hukum, 5 orang tersebut, 5 anak tersebut, sampai dengan sekarang masih memang mereka menyatakan bercanda. Dan mereka memang bercanda karena mereka satu kelas, teman, ada yang bersaudara, malah ada yang persaudaraan, sampai sekarang masih bercanda dan belum ada motif lain. Kemudian kalau dari korban sendiri bagaimana? Apakah kaget, shock, sedih, atau ya menganggap hal ini sebagai bercandaan gitu? Menurut pemeriksaan tadi memang ada sedikit trauma dari pihak korban, terutama di orang tuanya. Karena kagetnya korban ini, kejadiannya jadi viral begitu. Ya, viralnya ini membuat mereka shock, baik korban maupun orang tua dari korban. Baik, sebenarnya yang menyebarkan video ini pertama kali siapa sih Pak? Untuk sementara itu masih dalam pengembangan, tetapi pada saat merekam ABH yang merekam kejadian tersebut itu tidak disebarkan. Dia hanya simpan di WA story-nya dari yang perekam HP tersebut. Nah, itu nanti masih kita kembangkan, kita koordinasi dengan Cyber Polda untuk mengembangkan lagi dan mendalami lagi penyebar pertamanya siapa. Baik, saya kembali ke Ibu Mike. Ibu Mike, di sini bisa dibilang ada kegagalan dari pihak sekolah untuk
mengawasi terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di sekolah. Sejauh ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, apakah sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah? Iya, memang kami di provinsi kalau bisa sekolah itu mestinya menjadi sekolah ramah anak. Ini program sebenarnya yang sangat penting di sekolah-sekolah, sehingga diharapkan kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi kalau memang sekolah berkomitmen untuk menjadikan sekolah ramah anak. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan teman kepala dinas P3A. Ini memang menjadi tugas kita bersama untuk memberikan pemahaman bahwa melakukan hal-hal yang tidak pantas di sekolah itu konsekuensinya itu adalah sanksi hukum. Baik, saya ke Ibu Siti Aminah Tardi. Ibu Aminah, Anda melihat kegagalan sekolah dalam mengawasi terjadinya pelecehan seksual ini sampai kemudian viral di media sosial. Tanggapannya Ibu Aminah? Iya, pertama sebenarnya sampai saat ini belum ada kewajiban dari sekolah untuk membuat SOP terkait pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan dunia pendidikan. Kalaupun ada, itu masih bersifat per sekolah. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap sekolah membangun mekanisme pencegahan, pemulihan, dan penanganan. Nah, di dalam mekanisme pencegahan itu adalah bagaimana sekolah memastikan anak-anak bebas dari kekerasan, memastikan infrastruktur sekolah maupun pihak-pihak seperti guru, kepala sekolah memahami secara baik apa itu kekerasan seksual, kemudian melakukan mekanisme pencegahan. Misalnya bagaimana ada mekanisme piket atau keliling ketika jam-jam istirahat ke kelas-kelas. Mengapa hal ini penting? Karena sejauh ini bercanda tanda kutip ya, sebenarnya itu adalah pelecehan seksual dan itu terjadi di lingkungan sekolah bahkan di dalam kelas. Baik, Mbak Aminah, seperti apa Anda menanggapi bahwa memang candaan yang menjurus pada pelecehan seksual ini sering terjadi di lingkungan sekolah dan kadang-kadang korbannya ini tidak ada yang mau melapor karena belum adanya sistem dari sekolahan sendiri untuk mencegah hal ini terjadi dan juga rehabilitasi bagi mereka yang jadi korban. Betul, karena memang sekolah belum memiliki mekanisme itu. Sekolah belum memiliki mekanisme kemana siswa atau korban harus mengadu. Ini juga yang saya harap di kepolisian ketika video ini viral tidak lantas kemudian menyasar siapa yang memviralkan. Karena bagaimanapun viralnya video ini memberikan pembelajaran positif bagi kita bahwa ternyata di sekolah belum ada nih mekanisme pengaduan, sehingga orang yang tidak bersepakat dengan pola-pola seperti ini memberikan informasi melalui media sosial. Sehingga di sini sekolah harus melihat bahwa ada yang kurang terkait pencegahan kekerasan seksual dan pemulihannya. Terkait pemulihan, sebenarnya kita bisa mendayagunakan guru-guru di bimbingan konseling. Cuman kemudian apakah guru-guru di Sulawesi Utara ini sudah mendapatkan peningkatan kapasitas di dalam memulihkan siswa-siswa yang menjadi korban kekerasan atau korban bullying di sekitar sekolah. Baik, itu juga harus diperhatikan. Baik. Jadi, Ibu Aminah, kita langsung tanyakan ke Ibu Mike. Ibu Mike, kalau di Sulawesi Utara, terutama di Bolang Mongondo, apakah guru-gurunya ini sudah memiliki peningkatan kapasitas untuk merehabilitasi mereka yang menjadi korban pelecehan seksual? Salah satunya adalah terkait kejadian ini. Baik,
sebetulnya sosialisasi terhadap tenaga pendidik, terhadap aparat penegak hukum sudah dilaksanakan. Tetapi memang belum secara keseluruhan. Tapi ini sebetulnya sudah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi. Baik, sejauh ini jadi sebenarnya belum ada ya Bu guru yang capable dalam hal ini ya? Untuk pelatihannya, untuk peningkatan kapasitasnya kita sudah melakukan pelatihan. Tetapi memang belum semua tenaga pendidik kita lakukan, kita berikan pelatihan. Jadi memang tentu ke depan program ini yang harus menjadi prioritas. Baik, saya kembali ke Pak Indra. Pak Indra, sejauh ini menurut pengakuan anak-anak ini kejadian pada saat lagi nunggu guru datang, pada saat istirahat atau sesudah pelajaran sekolah sih Pak? Keterangan dari para ABH tersebut menyatakan kejadian terjadi pada saat jam pelajaran kosong. Jadi mereka mengisi kegiatan dengan hal yang terviralkan tersebut. Jam pelajaran kosong gurunya kemana Pak? Itu sampai sekarang masih kita dalami karena Baik, saya tanyakan kembali ke Ibu Mike. Ibu Mike, Anda sudah berdiskusi dengan pihak sekolah? ya. Jadi kepala sekolah dengan guru pengampunya baru kita panggil besok. Karena Baik. tadi kita fokus kepada penanganan anak-anaknya dulu. Baik. Ibu Mike, Anda sudah... Ya, kita rencana dari provinsi besok akan ke Bola Mongondo. Kebetulan dari pihak kementerian, Pak Deputi Perlindungan Anak juga hari ini akan tiba di Manado dan nanti kita besok bersama-sama ke Bola Mongondo. Dan Baik. memang ini juga koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Bola Mongondo. Ibu Kadisnya sudah berkomunikasi dengan para korban dan pelaku. Baik, saya kembali ke Mbak Aminah. Mbak Aminah, Anda melihat kejadian-kejadian seperti ini yang melibatkan pelecehan seksual dan juga anak sekolah, apakah Anda melihat hal ini masih ditangani secara normatif sejauh ini? Iya, terkait yang kasus di Molomondo ini yang harus diingat, ini adalah semuanya anak-anak. Jadi 5 ABH dan 1 korban. Maka penanganannya harus mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Penyidik dan kawan-kawan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sangat memahami isu ini, bahwa penyelesaian kasus-kasus ABH adalah mengedepankan kepentingan terbaik buat anak, merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana sistem sanksinya adalah lebih ke restoratif justice. Jadi penyelesaiannya tetap harus merujuk kepada kepentingan terbaik untuk anak, tapi bukan berarti kasus ini para ABH ini tidak diberikan tindakan atas apa yang mereka lakukan. Mereka tetap perlu diberikan sanksi dalam artian sanksi yang sifatnya memberikan kesadaran bahwa memperlakukan tubuh perempuan demikian itu tidak dibenarkan, bahwa melakukan kekerasan baik fisik, seksual maupun verbal kepada rekan-rekannya atau peer groupnya itu juga tidak bisa dibenarkan. Dengan demikian kita berharap ketika para ABH ini memiliki pemahaman bahwa itu tidak boleh dilakukan, mereka ke depan lebih menghormati tubuh perempuan dan lebih menghormati bahwa kekerasan terhadap perempuan itu ada dan mereka harus melakukan upaya untuk mencegah untuk tidak menjadi pelaku atau dan seterusnya. Mbak Aminah, menurut Anda apa sih hukuman yang contoh saja hukuman yang paling tepat bagi kelima pelaku ini yang tidak mengabaikan hak mereka sebagai anak tapi juga bisa membuat jerak?
Mungkin itu tepatnya ditanyakan kepada penyidik karena ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana ini nanti ada mekanisme restoratif justice di mana korban, kemudian ABH, kemudian nanti mungkin pihak sekolah, orang tua akan dipertemukan dan disepakati tindakan apa yang akan diberikan kepada ABH itu. Nah, bentuknya itu tentu hasil dari proses yang dilakukan kawan-kawan di Maluku, di Sulut. Jadi mungkin itu Pak Polisi yang bisa menjawab. Tapi saya percaya penyidik akan merujuk kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik, Pak Indra, banyak yang mengatakan jangan sampai kasus ini berakhir di minta maaf, video minta maaf di media sosial. Tapi harus ada hukuman yang membuat efek jera bagi para pelaku, tapi tanpa mengabaikan hak mereka sebagai pelajar. Apa yang tepat, Pak? Baik, Mbak. Jadi tindakan kami penyidik, kami sudah naikkan statusnya perkara ini menjadi naik ke tahap sidik penyidikan. Nanti di tahap penyidikan tersebut, sesuai dengan Bu Aminah tadi bilang, memang ada beberapa tahap yang harus dilalui nanti, merujuk kepada sistem peradilan anak. Untuk perkembangan nanti akan kita koordinasikan lagi dengan pihak-pihak berkompeten. Yang jelas kita sudah kasih tahu kepada para pihak tersebut, perbuatan kamu ini salah. Dan tadi sudah dibina untuk sementara, kita bina di Polres ya. Namun kita tidak melakukan penahanan, tapi kita wajibkan lapor yang bersangkutan tiap hari. Sehari 2 kali, untuk weekend sehari 3 kali atau 4 kali. Untuk memberi efek jera kepada mereka. Kenapa tidak kita tahan? Karena mereka statusnya masih anak-anak, dan mereka masih siswa aktif di sekolahan tersebut. Dan dijamin orang tuanya mereka tidak akan berbuat hal yang sama lagi. Begitu, Mbak. Baik, saya kembali ke Ibu Mika. Ibu Mika, sejauh ini pengawasan harus diperketat terutama untuk jam-jam pelajaran kosong yang ternyata sampai saat ini tidak jelas guru ini kemana. Itu sejauh ini bagaimana, Bu? Ya, memang pendidik juga harus memanfaatkan waktu buat anak-anak. Kalaupun tidak ada guru, ya tentu bisa diisi oleh guru yang lain sehingga tidak blank ya. Nah, ini sangat diharapkan tentu peran dari guru. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mika, terima kasih Bu Siti Aminah Tardi dan AKBP Indra telah bergabung bersama kami di iNews Sore.